Amil. Baik Ibu Amil, di sini saya akan menganalisis dan mau pemeriksaan fisik obstetrik, yang dimana di sini nanti saya akan mempersiapkan alat bahan dan lampu serta telah tersedia dan siap digunakan. Kemudian, apakah Ibu sudah membuang air kecil? Sudah. Baik, selanjutnya di sini untuk namanya siapa Bu? Amil. Ya, Amil. Usianya? Usianya 28 tahun. Baik, nama suami? Budi. Oke, alamatnya di mana? Di Citraland. Oke, agamanya? Islam. Baik. Kemudian untuk tahun menikahnya? Sekitar 2019. Baik. Selanjutnya, apakah sebelumnya pernah memasang alat kontrasepsi? Pernah sih dok. Saat kapan? Apakah sebelum kehamilan? Sebelum kehamilan saya pasang. Oke. Selanjutnya untuk riwayat obstetri lalu, usia kehamilan saat melahirkan, mungkin sebelumnya ada punya anak? Punya. Oke. Untuk usia kehamilan saat melahirkan sebelumnya berapa? 32. Baik. Untuk persalinannya apakah spontan atau seksil sesaria sesar? Spontan sih dok. Baik. Untuk peluang persalinannya siapa? Dokter atau bidan? Dokter. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Baik. Hidup ya anaknya? BB saat lahirnya berapa? 3.000. Oke. Kemudian usia sekarang anaknya? Sekarang 5 tahun. Oke. Kemudian untuk HPHT dan taksiran persalinan saat ini, kehamilan saat ini, apa tahu? Enggak tahu sih dok. Oke. Apakah pernah ada perdarahan pada vaginam? Enggak ada. Keputihan? Enggak ada. Mual dan muntah? Kadang mual sih dok. Oke. Apakah ada nyeri? Enggak sih. Kencang-kencang? Enggak. Oke. Selanjutnya, apakah pernah punya penyakit jantung? Enggak ada. Hipertensi? Enggak ada. Diabetes mellitus? Enggak. Oke. Nggak pernah ada HIV juga ya? Enggak dok. TB nggak pernah? Enggak. Oke. Selanjutnya untuk sosial ekonominya, saat pertama kali menikah usia berapa? Usia 22. Baik. Berapa kali menikah? Satu kali ya? Oke. Untuk pendidikan terakhir? S1. Oke. Nggak pernah merokok ya? Enggak. Untuk obat-obatan dan alkohol? Enggak. Enggak. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan umum. Yang awalnya saya akan mencuci tangan dan mangkat terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah mencuci tangan secara legal artis. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan keadaan umum dan kesadaran, sini kompos mentis. Selanjutnya untuk pemeriksaan tekanan darah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan juga pemeriksaan lingkar lengan atas atau lila pada ibu hamil kurang dari 23,5 kekurangan energi kronis. Di sini pemeriksaan tanda anamnes, di sini pada pasien tidak didapatkan konjungtiva yang pucat, kemudian nadinya normal. Selanjutnya untuk pemeriksaan edema di seluruh tubuh, tidak ada terjadi edema. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetri dengan inspeksi terlebih dahulu setinggi fundus uteri, kemudian keadaan dinding perut. Di sini areola mamanya normal, nigra dan strie. Selanjutnya untuk palpasi, di sini saya akan mulai mempalpasi tinggi fundus uteri, keadaan dinding perut. Kemudian massa cairan bebas atau nyeri tekanan abdomen. Di sini apakah ada nyeri Bu? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan status lokalis. Di sini saya akan melakukan inspeksi pada labium dan perineum, muara uretra, floor albus atau secret abnormal. Di sini tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam, yaitu di sini Ibu, saya nanti akan memasukkan jari saya ke dalam vagina Ibu. Terus saya tidak nyaman, apakah Ibu bersedia? Baik, di sini bersedia. Kemudian di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan seperti kapas dan larutan antiseptik, sarung tangan, sabun dan air. Di sini selanjutnya saya sudah menggunakan sarung tangan.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam dengan yaitu vagina, besar konsistensi porsio, lunak keras atau kaku, besar dan arah korpus uteri. Permisi ya Ibu. Baik, di sini vagina normal, kemudian konsistensi porsionya lunak, kemudian besar dan arah korpus uterinya juga normal. Kemudian pembukaan di sini didapatkan 3 cm. Selanjutnya di sini hasilnya tadi pembukaannya 3 cm ya Ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pencatatan. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri dengan palpasi penentuan tinggi fundus uteri menggunakan meteran atau mengukur tinggi fundus uteri. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Yang pertama saya akan melakukan Leopold 1, yaitu meletakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus uteri. Selanjutnya saya akan kemudian saya perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Baik, di sini saya akan mulai pengukuran terlebih dahulu. Di sini didapatkan hasil 37. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1, yang dimana saya akan meletakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Selanjutnya angkat jari telunjuk kiri, kemudian atur posisi pemeriksa hingga menghadap ke bagian kepala Ibu. Kemudian di sini saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Selanjutnya saya akan melakukan Leopold 2. Di sini saya akan meletakkan tangan kiri saya pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding lateral kiri Ibu secara sejajar dan pada keringatan yang sama. Kemudian mulai dari bagian atas tekan secara bergantian telapak kiri dan kanan. Kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, yaitu punggung atau bagian-bagian kecil yaitu ekstremitas. Selanjutnya saya akan melakukan Leopold 3, yaitu dengan atur posisi pemeriksa pada sisi kanan dan menghadap ke bagian wajah Ibu. Kemudian saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, kemudian telapak kanan pada lateral kanan bawah perut Ibu. Kemudian tekan secara lembut secara bersamaan untuk menentukan bagian terbawah bayi. Bagian keras, bulat, dan homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Kemudian di sini saya akan melakukan Leopold 4, yaitu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berapa pada tepi atas simfisis. Temukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari tangannya meraba bagi dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang dibentuk. Selanjutnya setelah itu pindahkan ibu jari dan telunjuk kiri pada bagian terbawah bayi. Selanjutnya fiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian letakkan jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Di sini saya akan angkat kedua tangan dari dinding perut, kemudian ambil stetoskop dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut Ibu. Kemudian tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Kemudian bunyi jantung tersebut kurang jelas. Upayakan untuk mendapatkan punktum maksimum. Dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi setiap 5 detik sebanyak 3 kali. Gini kan pakainya? Iya, Oke. Selanjutnya, jumlahkan hasil perhitungan 1, 2, dan 3 kemudian dikalikan dengan angka 4 untuk mendapatkan frekuensi denyut jantung bayi per menit. Selanjutnya, saya akan meletakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula. Dan baik Ibu, di sini untuk pemeriksaan sudah selesai Ibu. Di sini saya akan angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian Ibu. Di sini Ibu silakan duduk dan saya akan mencatat hasil pemeriksaan pada lembar yang tersedia.
Kemudian saya di sini pemeriksaan selesai, saya cuci tangan langkah terlebih dahulu. Dan di sini hasilnya normal Ibu. Dan untuk pembukanya tadi sudah 3 cm. Terima kasih.